Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anayatul Ustafia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan desain sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang kita pilih untuk dianggap sebagai suatu keseluruhan dan sebagai kumpulan yang paling terkait dalam komputasi. Kata tersebut digunakan secara bebas untuk merujuk pada semua jenis kulit perangkat keras, perangkat lunak, data informasi, prosedur, dan aktivitas manusia. Selanjutnya, basis data. Menurut Voldok Free Online Dictionary of Computing, basis data adalah salah satu lebih kumpulan data persisten terstruktur yang besar, biasanya dikaitkan dengan perangkat lunak untuk memperbarui dan meminta data. Dengan kata lain, basis data adalah sekumpulan catatan atau elemen data yang masing-masing mewakili entitas tertentu. Semuanya dibangun dengan cara yang sama dan dihubungkan oleh hubungan. Selanjutnya, fungsi basis data. Yang pertama yaitu basis data referensi, berisi tautan atau petunjuk ke sumber informasi yang disimpan di luar basis data. Misalnya, indeks jurnal yang berisi informasi tentang lokasi dan konten artikel yang disimpan di tempat lain. Tujuan dari basis data referensi adalah untuk menyediakan sumber informasi yang terorganisir dan mudah diakses untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. Basis data referensi dirancang untuk menyimpan informasi yang telah diverifikasi dan valid sehingga pengguna dapat mengandalkan data tersebut untuk mengambil keputusan. Terus memfasilitasi akses informasi dengan mengorganisir informasi dalam format yang mudah dicari dan diakses. Basis data referensi memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, mendukung penelitian dan pembelajaran. Basis data referensi sering digunakan oleh peneliti, mahasiswa, dan profesional untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam studi atau proyek mereka. Selanjutnya, menyediakan berbagai jenis sumber informasi. Basis data referensi dapat mencakup berbagai jenis sumber seperti ensiklopedia, kamus, direktori, dan artikel jurnal, memberikan pengguna akses ke berbagai bentuk pengetahuan. Selanjutnya, memudahkan pengelolaan data. Dengan menggunakan sistem basis data, informasi dapat dikelola dengan lebih baik, termasuk pembaruan, penghapusan, dan pengorganisasian data. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi pencarian informasi. Basis data referensi biasanya dilengkapi dengan alat pencarian yang canggih, memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dengan kata kunci, kategori, atau filter lainnya. Selanjutnya, mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Basis data referensi seringkali memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam penelitian atau proyek, meningkatkan pertukaran pengetahuan di antara pengguna. Selanjutnya, menjaga keberlanjutan informasi. Dengan menyimpan informasi dalam format digital, basis data referensi membantu menjaga keberlanjutan akses informasi meskipun sumber fisik mungkin hilang atau rusak, memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang tersedia dalam basis data referensi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan kebijakan publik. Dengan tujuan-tujuan ini, basis data referensi berfungsi sebagai alat penting dalam pengelolaan informasi dan mendukung berbagai aktivitas penelitian, pendidikan, dan profesional. Selanjutnya, basis data sumber berisi informasi aktual dicari.
Misalnya, basis data sumber daya manusia yang berisi informasi karyawan. Basis data yang dibuat sebagai alat pencarian informasi umumnya berisi catatan pengganti. Basis data sumber memiliki tujuan yang spesifik dalam konteks pengumpulan, penyimpanan, dan pengelola informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, konsolidasi data mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menciptakan satu repositori yang terintegrasi. Ini memudahkan akses dan analisis data yang berasal dari berbagai tempat. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, menyediakan data yang relevan dan akurat untuk membantu organisasi atau individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Yang ketiga, peningkatan kualitas data, mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan atau inkonsistensi dalam data dari berbagai sumber, sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan informasi. Yang keempat, analisis dan pelaporan, memfasilitasi analisis data untuk menghasilkan laporan yang berguna bagi pemangku kepentingan, membantu dalam pemantauan kinerja dan perencanaan strategis. Yang kelima, mendukung penelitian, menyediakan akses ke data yang diperlukan untuk penelitian akademis, ilmiah, atau industri, memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam. Yang keenam, pengelolaan sumber daya, membantu organisasi dalam mengelola sumber daya mereka dengan lebih efisien melalui pemantauan dan analisis data terkait penggunaan sumber daya. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi, memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi dan mengakses informasi dan satu tempat, meningkatkan kolaborasi antar tim atau departemen. Yang kedelapan, keamanan dan kepatuhan, menyimpan data dengan cara yang aman dan sesuai dengan regulasi atau standar industri, memastikan bahwa informasi sensitif dilindungi. Kesembilan, fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan organisasi untuk menambah atau mengubah sumber data dengan mudah, sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Yang kesepuluh, penyimpanan jangka panjang, menyediakan solusi untuk penyimpanan data jangka panjang, memastikan bahwa informasi tetap tersedia meskipun sumber asli tidak lagi ada. Dengan tujuan-tujuan ini, basis data sumber berfungsi sebagai alat penting dalam pengelolaan informasi, mendukung efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai organisasi. Selanjutnya, tentang jaringan bibliografi. Jaringan bibliografi dibentuk pada tahun 1970 untuk mendukung operasi layanan teknis perpustakaan melalui katalogisasi kooperatif dan produksi kartu berbantuan komputer. Meskipun mereka telah memperluas kegiatan mereka secara bertahap, penekanan mereka yang berkelanjutan pada katalogisasi kooperatif paling jelas membedakan mereka dari layanan informasi daring lainnya yang menyediakan akses ke catatan pengganti yang serupa. Misalnya, catatan LC MARC tersedia daring melalui layanan informasi lainnya, tetapi ini tidak menjadi entry daring data katalogisasi asli, penyunting catatan, atau layanan lain yang secara khusus mendukung layanan katalogisasi. Jaringan bibliografi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Online Computer Library Center, sebelumnya dikenal sebagai Ohio Computer Library Center, adalah jaringan bibliografi terbesar dan terlengkap
yang beroperasi sebagai organisasi keanggotaan nirlaba internasional. Autographic sebelumnya dikenal sebagai AG Kanada dan sebelumnya sebagai ISM atau LIS yang tumbuh dari UTLAS di Universitas Toronto, beroperasi untuk mencari laba, seperti halnya Ski River. Ketiganya adalah jaringan bibliografi, tujuan umum yang tersedia untuk perpustakaan dari semua jenis dan ukuran. Selanjutnya, sistem perpustakaan terpadu. Sistem ini merupakan sistem manajemen data yang terintegrasi penuh yang mencakup beberapa modul untuk menjalankan berbagai fungsi. Tujuannya adalah untuk menggabungkan fungsionalitas dari 5 atau 6 alat basis data terpisah ke dalam buku satu sistem terintegrasi yang semuanya menggunakan basis data yang sama. Manfaat terbesarnya berasal dari pembagian informasi di antara berbagai modul yang mengurangi duplikasi data dan upaya. Desain sistem merupakan suatu keharusan untuk pengambilan informasi yang terorganisasi, baik dilakukan atau tidak oleh orang yang membuat catatan pengganti. Desain sistem dapat berupa desain yang hanya menampilkan tanpa urutan tertentu setiap catatan yang berisi kata kunci tertentu, atau desain yang menampilkan catatan dengan cara yang canggih untuk menunjukkan hubungan antara catatan dan karya, serta menanggapi kata kunci pencarian yang diminta. Selanjutnya, desain universal adalah satu pendekatan untuk desain yang berpusat pada pengguna. Desain universal merupakan strategi yang memperluas desain agar seinklusif mungkin. Tujuan dari desain universal adalah untuk mengakomodasi spektrum pengguna yang terluas yang gilirannya meningkatkan keberhasilan komersial. Christopher Goddard menyatakan, desain universal adalah praktik mendesain untuk semua orang, seperti yang sering didefinisikan, mendesain untuk akses tanpa hambatan, khususnya dengan maksud menciptakan akses tanpa hambatan ke ruang bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, kontrol otoritas. Kontrol otoritas adalah mekanisme untuk menciptakan konsistensi dalam sistem daring dan memungkinkan presisi yang lebih tinggi dan ingatan yang lebih baik dalam pencarian. Presisi adalah pengukuran seberapa banyak dokumen yang diambil relevan. Ingatan adalah pengukuran seberapa banyak dokumen relevan dalam suatu sistem yang benar-benar diambil. Idealnya, pencari menginginkan presisi dan ingatan yang tinggi. Kontrol otoritas adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa data dalam sistem informasi dikelola, diakses, dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan aman. Selanjutnya, keamanan data. Melindungi data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau pengubahan yang tidak diinginkan. Ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Terus, pengendalian akses, mengatur siapa yang memiliki hak akses ke data tertentu, memastikan bahwa hanya individu atau kelompok yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif.
Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku terkait perlindungan data seperti GDPR, HIPAA, atau peraturan lainnya yang relevan. Selanjutnya, audit dan pelacakan. Menyediakan mekanisme untuk mencatat dan melacak aktivitas pengguna dalam sistem, sehingga organisasi dapat melakukan audit untuk memantau kepatuhan dan mendeteksi penyimpangan. Selanjutnya, perlindungan terhadap ancaman. Mengurangi resiko terhadap ancaman eksternal dan internal dengan menerapkan kontrol yang tepat untuk melindungi dari serangan siber atau kebocoran informasi. Selanjutnya, pengelolaan resiko. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko terkait dengan akses dan penggunaan data, sehingga membantu organisasi untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Selanjutnya, kualitas data. Memastikan bahwa hanya data yang akurat dan relevan yang dapat diakses dan digunakan, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya, peningkatan kepercayaan. Membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dan mitra bisnis, bahwa data mereka dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, responsibilitas pengguna. Menetapkan tanggung jawab bagi pengguna dalam mengakses dan menggunakan data, sehingga setiap individu menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap keamanan informasi. Selanjutnya, pemulihan bencana. Menyediakan rencana dan prosedur untuk pemulihan data setelah insiden keamanan atau bencana. Memastikan bahwa data dapat dipulihkan dan operasi dapat dilanjutkan dengan cepat. Dengan tujuan-tujuan ini, kontrol otoritas berfungsi sebagai komponen penting dalam manajemen keamanan informasi, membantu organisasi untuk melindungi aset data mereka dan mematuhi standar serta regulasi yang berlaku. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.